Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membuat video laporan sistem mata kuliah IoT. Untuk anggota kelompoknya ada Albi Sapana, Najar Fareji, dan saya sendiri Ega Pratama. Judul proyek kami itu mengenai sistem keamanan pintu otomatis berbasis face recognition dan IoT menggunakan ESP32CAM. Baik, langsung saja kami mulai. Untuk slide pertama itu ada latar belakang. Keamanan akses pintu masih banyak menggunakan metode tradisional seperti kunci fisik atau kartu RFID yang mudah hilang, dipalsukan, atau dipinjamkan. Teknologi face recognition menawarkan autentikasi yang lebih alami, cepat, dan sulit ditiru. Dengan memanfaatkan ESP32CAM sebagai perangkat kamera dan IoT untuk kontrol jarak jauh, sistem keamanan pintu dapat dibuat otomatis, terintegrasi, dan efisien. Berikutnya ada bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pintu otomatis menggunakan kamera ESP32CAM yang mampu mengenali wajah secara real time. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan proses pengenalan wajah dengan sistem IoT untuk kontrol pintu dan pencatatan akses. Yang ketiga, bagaimana memproses data agar dapat tersimpan sebagai log atau data kehadiran secara otomatis. Berikutnya ada bagian tujuan. Yang pertama, membangun sistem pintu otomatis berbasis face recognition yang akurat dan cepat. Yang kedua, mengintegrasikan ESP32CAM dengan server dan IoT untuk kontrol pintu serta monitoring. Yang ketiga, menyediakan data log atau absensi yang tersimpan otomatis ke database atau Excel. Berikutnya ada bagian tinjauan pustaka. Face recognition merupakan teknologi identifikasi yang bekerja dengan mendeteksi wajah, mengekstraksi ciri-ciri unik, kemudian mencocokkannya dengan data wajah yang sudah tersimpan dalam sistem. Proses ini biasanya memanfaatkan algoritma seperti Hard Cascade atau MTCNN untuk deteksi wajah, serta FaceNet atau EarthFace untuk mengubah wajah menjadi representasi angka yang dapat dibandingkan menggunakan metode pengukuran kemiripan tertentu. Berikutnya ada pengertian IoT digunakan sebagai penghubung antara perangkat fisik dengan server melalui jaringan internet. Pada sistem pintu otomatis, IoT menggunakan ESP32CAM mengirimkan gambar wajah ke server dan menerima perintah kembali berupa izin membuka pintu. Server juga dapat mengirimkan informasi ke dashboard web sehingga pengguna atau admin dapat memantau log akses dan status pintu secara real time dari jarak jauh. Dengan adanya IoT ini, proses autentikasi, pembukaan pintu, dan pencatatan data dapat berjalan otomatis dan terintegrasi. Berikutnya ada ESP32CAM berperan sebagai perangkat utama yang menangkap gambar wajah pengguna. Model ini memiliki kamera OV 2640 dan koneksi Wi-Fi sehingga dapat memproses gambar dan mengirimkannya ke server untuk dianalisis. ESP32CAM ini memiliki pin GPIO yang dapat digunakan untuk mengontrol perangkat lain seperti relay atau servo motor. Pada sistem pintu otomatis, relay biasanya digunakan untuk mengaktifkan kunci pintu elektrik, sedangkan servo motor ditambahkan untuk mekanisme pembukaan pintu yang membentukkan pergerakan sudut tertentu. Berikutnya ada bagian dashboard web. Ini digunakan sebagai tampilan antarmuka monitoring yang menampilkan hasil deteksi wajah, status pintu, serta data log akses. Seluruh data tersebut disimpan dalam database yang mengelola informasi pengguna, embedding wajah, serta riwayat akses pintu. Dengan kombinasi face recognition, IoT, ESP32CAM, relay, dan servo motor, sistem pintu otomatis dapat bekerja secara cerdas, cepat, dan efisien untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna.
Baik, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya Najor Fareji. Baik, saya Najor Fareji akan menjelaskan metode pada penelitian yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan Research and Development atau biasa disingkat R&D untuk merancang dan membangun sistem keamanan pintu otomatis berbasis face recognition dan IoT. Tahapan pertama yang kami mulai ini yaitu menganalisis dulu kebutuhan dengan mengidentifikasi kelemahan. Kemudian untuk metode keamanan tradisional seperti kunci fisik atau kartu RFID yang mudah hilang atau dipalsukan. Setelah itu dilakukan perancangan sistem yang mencakup pembuatan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk pemilihan ESP32CAM sebagai kamera utama kami, server sebagai pemroses pengenalan wajah, serta servo sebagai aktuator untuk membuka pintu. Kemudian dashboard web sebagai media yang untuk monitoring. Pada tahap implementasi, ESP32CAM ini dikonfigurasi untuk mengambil gambar wajah dan mengirimkannya ke server melalui koneksi Wi-Fi. Server kemudian melakukan proses deteksi, kemudian ekstraksi fitur wajah dan mencocokkan dengan database pengguna menggunakan algoritma pengenalan wajah. Apabila wajah yang terdeteksi sesuai dengan data yang terdaftar, server akan mengirim sinyal kembali ke perangkat untuk memberikan akses pintu secara otomatis. Kemudian tahap berikutnya yaitu integrasi IoT dan dashboard, di mana semua data akses tersinkron secara real time dan ditampilkan pada dashboard web yang dapat diakses admin untuk memonitoring status pintu, melihat hasil verifikasi wajah, serta mencatat log waktu akses. Kemudian seluruh data pengguna dapat diriwayat akses disimpan secara otomatis pada database untuk memastikan keamanan dan kemudahan pengelola informasi. Setelah sistem terintegrasi, dilakukanlah pengujian fungsional dan kinerja untuk mengevaluasi keakuratan deteksi wajah, kecepatan respon membuka pintu, serta kestabilan komunikasi jaringan IoT. Hasil pengujian kemudian dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa sistem ini memenuhi kriteria keamanan, efisiensi, dan kemudahan penggunaan. Jika ditemukan kendala, tahap perbaikan dilakukan sebelum sistem dinyatakan layak untuk diterapkan. Nah, selanjutnya ini cara kerja. Sistem dimulai ketika pengguna berada di depan pintu ESP32CAM secara otomatis menangkap gambar wajah pengguna dan mengirimkannya ke server melalui koneksi Wi-Fi untuk diproses. Server kemudian melakukan deteksi dan pengenalan wajah dan mencocokkan gambar yang dikirim dengan database wajah yang telah terdaftar dalam sistem. Jika wajah cocok dengan data yang ada, server akan memberikan keputusan untuk membuka akses pintu. Nah, ketika verifikasi berhasil, server mengirimkan sinyal ke servo motor sebagai penggerak mekanisme atau yang menggerakkan untuk membuka pintu. Selain itu, server juga mengirimkan data status akses dan log ke dashboard untuk ditampilkan secara real time. Log tersebut berisi informasi seperti nama pengguna, waktu akses, serta hasil verifikasi. Nah, admin ini akan memantau aktivitas pintu dan bahkan membuka pintu secara manual melalui dashboard apabila diperlukan. Demikian yang kami sampaikan. Kemudian untuk tahap mendemokannya akan dilakukan oleh teman saya Albi Savana. Sekian, terima kasih. Baik, saya Muhammad Albi Savana Sibuan di sini akan melanjutkan pada bagian menjelaskan program dan mendemokan sistem dari face recognition untuk deteksi pintu otomatis yang telah kami buat untuk mata kuliah IoT ini. Nah, di sini saya tampilkan dulu untuk di database. Di sini kami membuat sebuah database SQL dengan nama Face Resoc Database dengan tabel-tabel. Yang pertama ada registered face untuk registrasi wajah dan access log untuk mencatat akses log dari sistem yang akan didaftarkan nanti. Kemudian di sini ada juga config untuk ke database-nya. Ini ada kode delete face untuk fitur dalam web yang telah dibuat nanti untuk menghapus data dari gambar wajah yang telah didaftarkan. Get face ini juga begitu untuk mengkonfigurasikan fitur yang ada di website kami untuk mendapatkan data wajah. Indeks ini adalah untuk tampilan utama dari web yang dashboard yang telah kami buat. Ini untuk register face nanti untuk
menregister wajah yang akan disambungkan pada kode Arduino kami nanti. Ini ada style CSS yang untuk web kami juga, ada juga untuk test server, verify face atau untuk verifikasi wajah yang terdaftar, dan ada di sini juga untuk kode view face untuk menampilkan data wajah yang telah terdaftar di dalam web dashboard kami. Kemudian di sini kami juga telah membuat sebuah kode Arduino yang berfungsi untuk mengkonfigurasikan antara IP antara server Python dengan data dan dengan web dashboard yang telah kami buat. Di sini seperti biasa untuk library-library yang dibutuhkan, dan di sini kami menggunakan koneksi WiFi setting agar kedua server dari Arduino dan Python dapat terhubung agar dapat memunculkan hasil di sebuah web dashboard. Dan ini untuk inisialisasi pinnya, dan ini kamera pin untuk AI Tinker yang telah disesuaikan dari kode yang telah ada. Mungkin untuk penjelasan program cukup segitu saja. Saya akan melanjutkan untuk bagian demo sistemnya. Baik, kemudian di sini saya akan melanjutkan di bagian demo sistemnya yang menurut program yang telah kami buat tadi, di mana kami di sini masih untuk mengakses dari web dashboard localhost dulu untuk kemudian dapat kami lakukan hosting untuk di bagian berikutnya. Maka yang pertama kami akan mencoba membuka untuk web dashboard yang telah kami buat dari kode Python tadi dengan nama localhost dengan nama ini, maka kita enter. Nah, beginilah kurang lebih tampilan untuk web dashboard yang telah kami buat. Di sini ada terdapat fitur-fitur berupa untuk register data wajah baru, dan ini ada list data wajah yang akan dimunculkan. Di sini ada akan untuk akses log, dan ada face gallery untuk menampilkan data dari wajah yang telah disimpan. Nah, untuk langsung menjalankan sistemnya, kita di sini akan masuk ke kode Arduino tadi. Maka kita upload saja. Kita tunggu sebentar untuk menguploadnya. Nah, di sini telah berhasil diupload. Kita tunggu. Nah, setelah berhasil di layar untuk serial monitornya. Nah, setelah kode Arduino tadi berhasil kita upload, maka di sini akan langsung menampilkan untuk list dari komen untuk hasil dari mengupload kode tadi, di mana di sini ada fitur untuk register wajah baru, dan untuk recognition ada test, status, list, open pintu manual dan close pintu manual. Nah, langkah pertama kita ketikkan saja di serial monitor ini untuk meregister wajah baru dengan perintah yang disesuaikan, yaitu register -2 untuk nama dari yang akan kita daftarkan. Di sini kita coba saja namanya Albi, kita enter. Nah, maka di sini kamera dari SP32 Cam akan menangkap gambar otomatis setelah kamera SP2 Cam-nya diarahkan ke muka yang telah didaftarkan. Kemudian setelah didaftarkan, maka data akan otomatis masuk ke web dashboard yang telah kami buat, dan langsung akan menampilkan untuk hasil dari recognition dari wajah tadi. Nah, di sini ada nama, akses, dan similarity dan confidence. Di sini akan menampilkan untuk nama dari wajah yang telah didaftarkan tadi, dan untuk akses di sini akan ada denied dan undenied.
Jika denet maka dia akan tertutup dan aksesnya akan bernilai open jika wajah telah sesuai dengan yang ada database maka akan status dari aksesnya akan terbuka. Maka di sini telah face recognition dengan nama Albi, telah diambil gambarnya dan upload data ke server dari MySQL tadi dan server dari web dashboard kami dengan nama seperti berikut dalam bentuk file JPG. Nah, langsung ke bagian face recognition-nya. Nah, di sini telah berhasil ya. Jika dengan nama akses Albi tadi memiliki similarity yang tinggi dan tingkat confidence yang tinggi, maka akses pintu akan terbuka dan servo akan bergerak untuk membuka pintu yang telah kami sesuaikan. Nah, jika dia tidak sesuai, nah aksesnya akan ditolak dengan kemiripan dan confidence yang sangat kecil, maka aksesnya ditolak dan servo akan otomatis bergerak cepat seperti menutup pintu. Dan server ini akan terus berjalan jika ada wajah yang akan terus terdeteksi, dan jika tidak ada wajah sama sekali pun maka dia akan tetap menjalankan dengan perintah untuk menutup pintunya. Kita coba di sini sekarang untuk masuk ke web dashboardnya. Apakah data tadi sudah masuk? Kita coba untuk reload. Nah, registered face ini tadi udah berhasil dimunculkan di sini dengan nama Albi. Di sini mungkin gambarnya masih kurang jelas terlihat karena adanya kesalahan jaringan. Tapi sudah berhasil ya. Di sini data wajah sudah masuk dan kita coba masuk ke database-nya dengan akses log. Nah, di akses log ini ada beberapa akses yang telah dicoba beberapa kali sebelumnya, dan untuk registered face di sini juga nanti data yang telah diregistrasi tadi akan muncul di sini, itu tadi dengan nama Albi. Ini untuk menampilkan akses dari statusnya, dan ini ada untuk statistik dari wajah yang telah didaftarkan. Mungkin sekian penjelasan untuk sistem yang kami buat ini untuk project ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.